Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enes Kalistamil Ananda dari kelas Pro 2. Ini menjelaskan materi tentang asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah untuk melengkapi tugas PAI. Masuk ke materi yang pertama, yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah kegiatan tolong-menolong yang dilakukan antar perjanjian atau tanggungan dua orang atau lebih yang wajib membayar tanggung jawabnya terhadap apa yang dijanjikan. Tujuan inti dari asuransi syariah adalah tolong-menolong. Manfaat yang diberikan adalah ketika kita ada masalah, kita akan digantikan dengan asuransi yang kita perjanjikan terlebih dahulu sebelumnya. Maka dari itu, asuransi syariah adalah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong yang sesuai dengan syariah. Ada dua macam asuransi syariah, yaitu asuransi jiwa dan asuransi rumah. Awal mula asuransi terbentuk adalah karena budaya suku Arab yang menyebutnya dengan akila atau saling tolong-menolong, melindungi dan mewikil satu sama lain. Sudut kemasan syariah terdapat pada ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, artinya adalah tolong menolong kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Maidah ayat 2. Beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan asuransi syariah. Yang pertama adalah objek transaksi berupa suci atau bukan barang najis. Yang kedua adalah objek transaksi harus ada ketika perjanjian atau akad dimulai. Dan salah satu keuntungan lainnya adalah ketika melakukan asuransi syariah adalah bebas riba, karena tidak ada bunga di dalamnya. Kita tidak dituntut untuk membayar lebih dari apa yang kita pinjamkan. Masuk materi kedua, yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah sama seperti asuransi syariah. Apa sih yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional lainnya? Bank syariah adalah bank yang terhindar dari riba atau bunga. Kenapa bank syariah itu terhindar dari riba dan bunga? Karena di bank syariah menerapkan 3 solusi agar terhindar dari riba dan bunga. Yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah kijarah atau sewa menyewa, yang ketiga adalah skema bagi hasil. Itulah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah 3 hal itu, 3 solusi itu. Karena itulah bank syariah disebut bank yang bebas riba atau bebas bunga. Bank syariah awal pertama berdiri pada zaman Pak Soeharto tahun 90-an. Awal pertama berdiri adalah Fatwa Majelis Ulama yang mengatakan bahwa bank itu adalah riba, sehingga bank menurunkan bank syariah yang terdiri dari 3 solusi tersebut agar terhindar dari riba dan bunga. Tujuan dari perbankan syariah sendiri adalah untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ada pula ayat Al-Quran membahas tentang perbankan syariah, yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, artinya adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah sendiri adalah suatu lembaga yang isinya terdiri meliputi kegiatan simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Yang di dalamnya meliputi zakat, infak, dan sedekah. Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT yang dirintis pertama kali oleh Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Koperasi syariah sendiri dimulai dari hasil usaha yang tidak spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Keuntungan dan manfaat dari koperasi syariah sama seperti perbankan dan asuransi syariah, yaitu terhindar dari riba dan bunga. Ada pula ayat Al-Quran yang membahas tentang koperasi syariah, terdapat pada surah Al-Fat yang berbunyi Qala laqad zalamaka bisu'alina antatika ila ni'adi. Ya, artinya adalah sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan pada kambingnya. Surah Al-Fat ayat 24. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihana Rajula dari kelas 10 2. Saya mau menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang syariah dan koperasi syariah. Pertama yaitu ada pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha untuk melindungi dan saling tolong-menolong di antara jumlah orang. Yang kedua yaitu adalah sejarah asuransi syariah. Sejak tahun 1993, pada saat itu terdapat yayasan dari baik manfaat Indonesia
bekerja sama dengan asuransi tugas mandiri. Yang ketiga yaitu adalah dasar hukum asuransi syariah. Sebagai sumber hukum tertinggi bagi umat Islam, di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat dengan prinsip asuransi syariah seperti bekerja sama. Yang keempat yaitu ada perbedaan koperasi asuransi syariah dengan konvensional. Pada asuransi syariah, dana resmi atau kontribusi dimiliki oleh peserta asuransi, sedangkan yaitu ada manfaat asuransi syariah. Yang pertama yaitu ada tolong menolong melalui dana, yang kedua yaitu ada pembagian hasil sesuai akad, yang ketiga yaitu bebas riba, yang keempat yaitu lebih transparan. Yang ke B ada bank syariah. Pengertian bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Yang kedua yaitu ada sejarah bank syariah. Berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang berdiri pada tanggal 1 November 1991. Ketiga yaitu ada dasar hukum bank syariah. Dasar hukum tentang bank syariah diatur dalam UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dan yang keempat yaitu ada tujuan bank syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemeralatan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan bank syariah dengan konvensional. Bank konvensional menggunakan suku bunga dalam perjanjian, sedangkan bank syariah yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Dan yang terakhir ada manfaat bank syariah adalah terhindar dari riba-riba hukumnya. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 29, koperasi syariah mempunyai hadis dan Quran yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bi batili illa am tuknati jaratan antarodi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum riman. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamaku dengan jalan yang batil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Pipa Astri Komala dari kelas 10-2 akan mempresentasikan tentang syariah. Yang pertama, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai syariah. Sejarah asuransi syariah. Sejarah asuransi syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1993. Dasar hukum syariah. Dasar hukum yang pertama bagi asuransi syariah tentu saja adalah Al-Quran. Sebagai sumber hukum tertinggi bagi umat Islam, di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat yang sejalan dengan prinsip asuransi syariah. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu asuransi syariah tidak memberlakukan dana hangus sehingga nasabah dapat mengambil kembali dana yang sudah dibayarkan, sedangkan asuransi konvensional yaitu dana akan hangus jika polis berakhir atau nasabah tidak membayar premi. Manfaat asuransi syariah antara lain tolong-menolong melalui dana tabaru, bebas riba, lebih transparan. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa.
Contoh asuransi syariah: BPJS Kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi kredit. Yang kedua, bank syariah. Dasar hukum bank syariah. Dasar hukum bank syariah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Tujuan bank syariah. Tujuan bank syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip dasar syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip bebas maghrib, masyir, garar, haram, riba, dan batir, kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan prinsip-prinsip yang diajarkan pada akad. Perbedaan bank konvensional dan syariah. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga, dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sedangkan pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Manfaat bank syariah: terhindar dari riba, memberikan saldo tabungan yang rendah, dan nasabah dipergunakan sesuai syariah. Yang terakhir, 3. Koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Sejarah syariah. Sejarah koperasi syariah lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa baitul ma'al Batawil BMT yang pada pertama kali dirintis oleh BMT pada tahun 1992. Dasar hukum syariah. Koperasi syariah. Yang pertama, Al-Quran dan Hadis, terutama tentang prinsip tolong-menolong, ta'awun, dan saling menguatkan takaful. Tujuan koperasi syariah untuk mensejahterakan perekonomian anggota sesuai dengan aturan dan akhlak syariah. Prinsip koperasi syariah menjadikan operasional kegiatan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis sebagai acuan dalam kegiatan berkoperasi. Perbedaan koperasi syariah dan konvensional. Koperasi konvensional hanya memiliki pengawasan kinerja, sedangkan koperasi syariah memiliki pengawasan kinerja dan juga pengawasan syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi syariah Islam. Manfaat koperasi syariah: membuka dan memperluas lapangan kerja bagi anggota dan masyarakat umum, menghubungkan penyedia dana dengan penggunaan dana, sehingga memanfaatkan ekonomi menjadi lebih optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Renasir, kelas 10-2, akan mempresentasikan tentang asuransi koperasi di bab 4 dalam mata pelajaran PAI. Yang pertama, asuransi syariah. Definisi asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan kata yatakafal atau kafalan, yaitu asuransi takaful, yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar jik yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang mematuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu adanya yang pertama pihak tertanggung, yang kedua pihak penanggung, yang ketiga itu akad atau perjanjian asuransi, yang keempat pembayaran iuran atau premi, yang kelima ada kerugian, kerusakan atau kehilangan atau yang diderita tertanggung, yang keenam peristiwa yang tidak bisa diprediksikan. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia diprakarsi oleh pemerintah Hindia Belanda, bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Batavia Brand Assurantie Maastricht pada tahun 1843.
Terus rukun syarat dan larangan asuransi syariah, Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi terdiri dari empat, yaitu pertama itu kafil, yaitu orang yang menjamin balik berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. Yang kedua makfulah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil. Makul anhu, yaitu orang yang berhutang. Makful bi, yaitu utang baik barang maupun uang disyaratkan diketahui jumlahnya tetap. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah, yang pertama itu balik berakal, bebas berkehendak, tidak dalam paksaan, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, atau gharar. Yang kelima, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Yang kedua, perbankan syariah. Yang pertama itu definisi bank syariah. Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata banquet dan bahasa Italia dari kata banco yang artinya adalah peti, bangku, atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu yang pertama tempat yang aman untuk menitipkan uang atau safekeeping function. Yang kedua, penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa atau transaksi function. Sejarah bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendiri bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Tujuan dan prinsip asuransi syariah yang pertama itu tauhid, kedua keadilan, yang ketiga ta'awun atau tolong menolong, yang keempat itu kerjasama, yang kelima itu amanah, atau yang keenam itu kerelaan, ketujuh larangan praktik riba, ke-8 larangan praktik gharar, yang ke-9 larangan praktik judi. Kegiatan dan usaha bank syariah. Adapun 3 kegiatan utama bank syariah adalah yang pertama penghimpunan dana. Penghimpunan dana dengan prinsip wadiyah. Wadiyah adalah titipan dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapanpun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya. Wadiyah ini terdiri dari 2 macam, yaitu wadiyah yad domanah, yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Yang kedua, wadiyah yad amanah, yaitu pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali. Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana atau sahibul mal dan pihak kedua bertanggung jawab untuk pengelolaan usaha atau mudharib. Mudharabah terbagi menjadi 3 macam, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musyarakah. Terus penyaluran dana bisa ke jual beli, investasi, dan sewa menyewa. Koperasi syariah. Definisi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan. Sejarah koperasi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsi oleh
Haji Samanhudi di Solo melalui Serikat Dagang Islam atau SDI yang menghimpun anggotanya yaitu para pedagang batik di Solo. Dasar hukum koperasi syariah, yang pertama itu Al-Quran dan hadis, yang kedua itu Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang ketiga yaitu KUKM. Selanjutnya untuk hafalannya dalam asuransi syariah dalam surat dalam surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. B. Hadis riwayat Muslim yang ke B itu hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Hurairah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumal qiyamati wa may yasaru ala musirin basarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan seorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dan hafalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Novarianti dari kelas 12 akan membawakan materi mengenai asuransi, bank, dan koperasi syariah. Praktik kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari asuransi, bank, dan koperasi. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui kesesuaian asuransi, bank, dan koperasi yang kita gunakan dengan prinsip syariah Islam. Yang pertama ada asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayar iuran untuk mendapat ganti atas resiko kerusakan, kehilangan, atau kerugian yang terjadi akibat suatu peristiwa yang tidak terduga, dengan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah merupakan suatu sistem perbankan yang kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Yang ketiga ada koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan suatu sistem koperasi di mana tujuan, prinsip, dan kegiatan usahanya juga sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga kegiatan ekonomi syariah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat umum dengan sesuai prinsip syariah Islam, yang nantinya akan menimbulkan manfaat, terhindar dari riba, dan munculnya rasa saling tolong-menolong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Amelia dari kelas 12. Saya akan menjelaskan materi singkat dari bab 4 yang berjudul asuransi, bank, dan koperasi syariah bagi perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Yang pertama, asuransi syariah. Asuransi syariah dapat diartikan sebagai suatu usaha saling tolong-menolong dan saling melindungi yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dasar hukum asuransi syariah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam suatu kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam suatu perbuatan dosa. Yang kedua yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai suatu pemain aktif dalam mendukung perekonomian masyarakat. Ada tiga ijab yang digunakan sebagai pengganti dari riba. Yang pertama, ijab jual beli, skema bagi hasil, dan sewa menyewa. Kemudian yang ketiga itu ada koperasi syariah. Koperasi syariah yaitu badan usaha
koperasi yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Kemudian dasar hukumnya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, Pancasila dan undang-undang, dan peraturan Kementerian Perekonomian. Kemudian manfaatnya dari koperasi syariah yaitu memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nayli Karoma, saya dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. Sebelumnya, apa sih asuransi syariah? Asuransi syariah adalah sebuah kegiatan di mana sebuah kegiatan usaha untuk saling tolong-menolong dan saling mengenal sesama manusia melalui sebuah investasi aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Nah, sejarahnya sendiri, asuransi syariah pertama kali berdiri di dunia pada tahun 1979 di Sudan di sebuah perusahaan bernama Sudanese Islamic. Lalu di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun 1993. Materi yang kedua tentang bank syariah. Apa sih bank syariah? Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan mengacu pada syariah Islam dan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Sejarahnya sendiri, bank syariah pertama kali berdiri di Indonesia sejak 1 November 1991. Materi yang ketiga tentang koperasi syariah. Koperasi syariah adalah sebuah kegiatan yang meliputi simpanan, peminjaman, yang dimana isinya terdapat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lainnya. Sejarahnya sendiri, di Indonesia sudah ada sejak menjamurnya BMT pada tahun sekitaran 1992. Nah, dari ketiga kegiatan ini, misalkan sudah dinamakan syariah, tetapi jika di dalamnya orang-orangnya tidak melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, itu sama saja sebagai bukan termasuk syariah. Jadi yang dinamakan syariah itu tergantung orang yang melakukannya. Jadi bisa saja sudah dinamakan bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, tapi jika orangnya tidak mengikuti syariah, jadi tidak bisa dinamakan itu adalah bank syariah. Jadi kita harus pandai-pandai memilih. Di sini saya juga akan menyampaikan 2 dalil Al-Quran. Dalil yang pertama di surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surat Al-Maidah ayat 2. Lalu surat Al-Quran yang kedua yaitu wa ahalallahul ba'a wa haramal riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Lestari Musi dari kelas 10-2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bab 4 asuransi, bank syariah, dan koperasi. Asuransi adalah tanggungan perjanjian antara 2 orang atau lebih, dan juga usaha saling tolong-menolong yang menguntungkan. Bank syariah tidak adanya profit atau tidak mencari profit, tidak adanya bunga bank atau riba, tidak adanya akad, dan terdapat 3 skema, yaitu jual, beli, dan bagi hasil. Akad dibagi menjadi 2, yaitu akad waliah dan akad mudharabah. Koperasi adalah sekumpulan anggota untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi diharamkan oleh Allah karena terdapat riba di dalamnya. Bank dibagi menjadi 2, yaitu bank syariah dan konvensional. Bank syariah yaitu mengikuti tata cara Islam, dan bank konvensional sistemnya tidak syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi PAI mengenai bab asuransi, bank, dan koperasi syariah. Asuransi syariah. 1. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, sejarah asuransi syariah. Asuransi syariah resmi dikenalkan di Indonesia pada paruh keempat tahun 1994. PT Asuransi Takaful Keluarga berdiri pada tanggal 25 Agustus dan menjadi Asuransi Takaful Indonesia. Ketiga,
Dasar hukum asuransi syariah, yaitu ada Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma, dan qiyas. Yang keempat, manfaat asuransi syariah. 1. Merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. Yang ketiga, melindungi diri dari praktek muamalah yang tidak bersyariat. Selanjutnya ada bank syariah. 1. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Yang kedua, sejarah berdirinya bank syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Ketiga, dasar hukum bank syariah. Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Keempat, manfaat bank syariah. Yang pertama, terhindar dari riba karena bagaimanapun hukum riba adalah haram. Kedua, keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil. Ketiga, sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan. Selanjutnya ada koperasi syariah. 1. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kedua, sejarah berdirinya koperasi syariah. Koperasi yang berlandaskan pada nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Samahudi di Solo melalui Syarikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya yaitu para pedagang batik di Solo. Ketiga, dasar hukum koperasi syariah, yaitu ada Al-Quran dan hadis. Kedua, ada Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Keempat, manfaat koperasi syariah. Yang pertama, meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan. Yang kedua, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum. Yang ketiga, membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah dari para anggota koperasi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Anggreni Ristin, kelas 10-2. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Asuransi adalah tanggung atau perjanjian antara dua orang atau lebih. Asuransi ada dua, yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Sejarah asuransi bermula di Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab yaitu akilah, saling memiliki satu sama lain. Bank konvensional dikatakan haram, sedangkan bank syariah dikatakan halal. Ada dua skema akad yang dapat digunakan, yaitu 1 hadiah, titipan, 2 mudharabah bagi hasil. Hukum meminjam dengan bunga adalah riba. Tujuan bank syariah adalah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Adapun manfaat koperasi syariah yaitu membuka dan memperluas lapangan kerja bagi anggota dan masyarakat umum, dan membangun tumbuh dan berkembangnya usaha kecil mikro dan menengah dari para anggota koperasi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Anggreni Ristin, kelas 10-2.
Di sini saya ingin membacakan dalil dan hadis tentang berfoya-foya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan wa ikhwana syaitanu yaqdi kafura. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Hadis tentang hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagiaan kamu, lebih banyak dari sebahagiaan orang lain. Karena bagi orang laki-laki ada kebahagiaan daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada kebahagiaan dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu